Telekomunikasi Indonesia Tbk dengan kode perusahaan GHON didirikan di Jakarta pada tanggal 27 April 2001 dengan tanggal IPO 9 April 2018. Bidang usaha utamanya yaitu tower telekomunikasi. Tim inti GIHON memiliki pengalaman di tower dan industri seluler sejak tahun 1996. Layanan utamanya meliputi jasa teknik, desain, konstruksi, instalasi, dan integrasi jaringan yang didedikasikan untuk industri telekomunikasi. Saat ini, GIHON telah menjadi perusahaan investasi dengan mengembangkan portofolio di industri listrik tower, utilitas, mikrokontroler, serat optik, dan jaringan aktif. Anak perusahaan yang dimiliki GIHON yaitu PT GIHON Limajaya yang bergerak di bidang jasa, perdagangan umum, pembangunan, dan pengangkutan yang berlokasi di Tangerang Selatan. Per September 2021, GIHON saat ini memiliki sekitar 813 tower. Penyewa tower milik GIHON merupakan operator telekomunikasi terbesar di Indonesia. Di antaranya yaitu Telkomsel, XL, Indosat, Tri, dan Smartfren. Kondisi keuangan GIHON. Pendapatan GIHON sampai tanggal 31 Desember 2021 memperoleh pendapatan sebesar 164 miliar. Kemudian, histori pendapatan GIHON selama 7 tahun terakhir dari tahun 2014 hingga tahun 2020, pendapatannya naik secara konsisten. Dan sampai tanggal 31 Desember 2021, GIHON mendapatkan laba bersih sebesar 89 miliar. Dan jumlah ekuitas GIHON pada akhir 2021 yaitu sebesar 719 miliar. Pada akhir Desember 2021, GIHON memiliki hutang sebesar 302 miliar. Perusahaan pesaing pada sektor telekomunikasi yang pertama yaitu PT Indosat Tbk, salah satu perusahaan penyedia jasa telekomunikasi dan jaringan telekomunikasi di Indonesia. Perusahaan ini menawarkan saluran komunikasi untuk pengguna telepon genggam dengan pilihan prabayar maupun pasca bayar dengan merek AM3 dan Tri. Jasa lain yang disediakan adalah saluran komunikasi via suara untuk telepon tetap, termasuk sambungan langsung internasional IDD. Perusahaan pesaing yang kedua yaitu PT Telkom Indonesia Persero Tbk. Kegiatan usaha utamanya yaitu menyediakan layanan telekomunikasi yang mencakup sambungan telepon kabel tidak bergerak dan telepon nirkabel tidak bergerak, komunikasi seluler, layanan jaringan dan interkoneksi, serta layanan internet dan komunikasi data. Perusahaan pesaing yang ketiga yaitu PT Sarana Menara Nusantara Tbk. Layanan yang diberikan PT Tower ini adalah jasa penyewaan sebagai reseller yang menyewakan menara telekomunikasi kepada pihak ketiga dan menyediakan jasa layanan Project Solution Managed Service, layanan fiber optik, dan layanan terkait infrastruktur digital. Selanjutnya yaitu valuasi saham, metode diskon cash flow pada 3 perusahaan telekomunikasi. Perusahaan yang pertama yaitu GIHON, memiliki nilai DPS sebesar 50, price Rp2.200, EPS 163 per 12,57, dan DPR 0,306. Perusahaan yang kedua yaitu Tower, memiliki nilai DPS sebesar 28, price Rp995, EPS 55,94 per 17,61 dan DPR 0,51. Perusahaan yang ketiga yaitu ISAT dengan nilai DPS 828, price Rp5.900, EPS 1.158 per 6,99 dan DPR 0,715. Future Value EPS 10 tahun ke depan dengan tingkat growth sebesar 15%, yaitu GIHON sebesar 660,84, Tower 311,71 dan ISAT sebesar 5.445. Kemudian total future value dividend 10 tahun ke depan dihitung dari tahun 2022 hingga tahun 2031, yaitu sebesar GIHON 7.236, Tower 3.672, dan ISAT 22.474. Estimasi harga saham setelah dividen pada tahun 2031 yaitu GIHON Rp8.391, Tower Rp4.469, dan ISAT Rp20.910. Berdasarkan laporan keuangan terakhir pada tahun 2021, perusahaan GIHON memiliki harga wajar saham sebesar Rp4.805, sedangkan harga pasar saat ini yaitu sebesar Rp2.200, dan perusahaan Tower memiliki harga wajar saham sebesar Rp1.675,
dan harga pasar sebesar Rp995, dan perusahaan ISAT memiliki harga wajar saham sebesar Rp16.396 dan harga pasar saat ini yaitu Rp5.175. Berdasarkan perhitungan margin of safety antara harga saham terhadap harga wajar perusahaan, pada Desember 2021 menunjukkan margin of safety perusahaan Gihon sebesar 30,62%, perusahaan Tower 35,84%, dan perusahaan ISAT sebesar 68,44%. Berdasarkan hasil perhitungan MOS tersebut, bisa dikatakan bahwa saham antara perusahaan Gihon, Tower, dan ISAT berada dalam kondisi overvalue. Dilansir dari situs resminya, PT Indosat didirikan pada tanggal 20 November tahun 1967 sebagai perusahaan penanaman modal asing atau PMA yang menyediakan layanan telekomunikasi internasional melalui satelit di Indonesia dan mulai beroperasi secara komersial pada bulan September tahun 1969. Indosat menjadi salah satu perusahaan PMA pertama sejak diberlakukannya Undang-Undang Penanaman Modal Asing di Indonesia. American Cable and Radio Corporation atau ACR, anak perusahaan telekomunikasi asal Amerika Serikat yang bernama International Telephone and Telegraph Corporation atau ITT, mengawali Indosat dengan modal 6 juta US dollar. Di tahun 1980, Indosat berkembang menjadi perusahaan telekomunikasi internasional pertama yang dibeli dan dimiliki 100% oleh pemerintah Indonesia. Kemudian, di tanggal 19 Oktober 1994, Indosat menjadi perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan kode emiten ISAT dan berhasil mengumpulkan dana IPO sebesar Rp724,85 miliar dari penawaran 103,55 juta lembar saham atau sekitar 35% dari total keseluruhan kepemilikan saham dengan harga penawaran yakni sebesar Rp7.000 per lembar sahamnya. Pada tahun 2001, PT Indosat mengambil alih saham mayoritas Satelindo yang merupakan perusahaan operator seluler dan sambungan langsung internasional atau SLI di Indonesia. Kemudian mendirikan PT Indosat Multimedia Mobile atau lebih dikenal dengan nama IM3 sebagai pelopor jaringan GPRS dan layanan multimedia di Indonesia. Dan akhirnya di tahun 2003 PT Indosat bergabung dengan Satelindo dan IM3 untuk menjadi operator seluler terkemuka di Indonesia. PT Indosat menyediakan layanan seluler pasca bayar dan prabayar melalui produk merek Indosat Mobile yaitu IM3, didukung dengan kecepatan internet yang baik serta jangkauan dan kualitas sinyal yang bagus, membuat layanan Indosat semakin diminati oleh masyarakat luas. Penjelasan selanjutnya yakni mengenai laporan keuangan PT Indosat di tahun 2021. Total pendapatan yang diraih oleh PT Indosat di tahun 2021 yakni sebesar Rp31,388 triliun. Jumlah ini meningkat sebanyak 12,4% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jumlah aset secara keseluruhan yang dimiliki oleh PT Indosat di tahun 2021 yaitu sekitar Rp63,397 triliun dan hutang yang dimiliki yaitu sebesar Rp53,094 triliun. Setelah dianalisis menggunakan metode diskon cash flow, menghasilkan harga wajar sekitar Rp16.000 dengan harga saham di akhir Maret tahun 2022 yaitu sebesar Rp5.175.
dan menghasilkan margin of safety atau MOS sebesar 66,44%. Berdasarkan hasil perhitungan metode diskon cash flow tersebut, dapat disimpulkan bahwa perusahaan Indosat saat ini berada dalam kondisi undervalue. Kemudian, dilihat dari margin of safety, perusahaan Indosat memiliki margin of safety lebih dari 30% dan bahkan mencapai angka 60%. Artinya, perusahaan Indosat sangat layak untuk diinvestasikan karena memiliki margin of safety yang sangat baik. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perusahaan telekomunikasi Indonesia Tbk atau biasa disingkat Telkom. Telkom ini mempunyai kode saham TLKM. Ini mulanya bagian dari Post and Telegraph Dienst atau perusahaan yang bergerak di bidang telekomunikasi. Namun karena peraturan undang-undang, maka Telkom dijadikan perseroan terbatas milik negara. Pemegang sahamnya 52% pemerintah Indonesia dengan saham seri A Dwi Warna. Sisanya dibagikan kepada investor lain dengan kategori saham B. Penawaran saham ke publik dipasarkan pada tanggal 14 November 1995 dengan harga 2.050. Produk perusahaannya berupa Telkom Speedy, T-Cash, IndiHome, Kartu As, Kartu Simpati, Kartu Halo, dan Grapari Telkomsel. Kalau ngomongin produk pesaingnya, itu pastinya ada di sisi perusahaan telekomunikasi juga. Nah, di sini saya membandingkan dengan perusahaan Gihon Telekomunikasi Indonesia Tbk, PT Sarana Menara Nusantara Tbk, dan PT Indosat Tbk. Yang pertama ini PT Gihon Telekomunikasi Indonesia. PT Gihon Telekomunikasi Indonesia Tbk atau kode sahamnya GHON itu DPS berada di angka 50, price-nya berada di angka 2.200, EPS-nya berada di angka 163, PR-nya berada di 12,57, DPR-nya berada di angka 0,306. PT Sarana Menara Nusantara Tbk atau kode sahamnya TOWR, DPS-nya berada di angka 28, price-nya berada di angka 995, EPS-nya berada di angka 55,94, PR-nya berada di 17,61, DPR-nya berada di angka 0,51. Selanjutnya PT Indonesia Tbk, DPS-nya berada di angka 828, price-nya berada di angka 5.900, EPS-nya berada di angka 1.158, PR-nya berada di angka 6,99, DPR-nya berada di angka 0,715. Dan sedangkan perusahaan saya sendiri, PT Telekomunikasi Indonesia Tbk atau TLKM, DPS-nya berada di angka 168,01, price-nya berada di angka 3.550, EPS-nya berada di angka 2098,43, PR-nya berada di angka 10,22, dan DPR-nya berada di angka 1.292,3846. Future value EPS 10 tahun ke depan. Yang pertama PT Gihon itu ada di angka 660.842. PT Sarana Menara Nusantara Tbk atau TOWR berada di angka 311,71. PT Indosat berada di angka 5.445 dan sedangkan PT Telkom berada di 18.933,21. Total dividen 10 tahun ke depan dari tahun 2022 sampai 2031, PT Gihon ada di angka 1.155, PT TOWR berada di angka 797,80, PT Indosat berada di angka 22.474, dan PT Telkom berada di angka 22.087.517,39. Estimasi akumulasi dividen yang akan diperoleh hingga tahun 2031 yaitu Gihon 7.236, TOWR 3.672, Indosat 22.474, dan Telkom 22.087.517,39. Estimasi harga saham setelah dividen pada tahun 2031, maka PT Gihonnya 8.391, PT TOWR-nya
4.469, PT Indosat 20.910, PT Telkom 7.968.411,44. Margin of safety atau biasa disingkat MOS ini PT Gihon berada di angka 30,62%. TOR berada di angka 35,84%, ISAT berada di angka 68,44%, dan Telkom berada di angka 0,998%. Sekian informasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PT Sarana Menara Nusantara Tbk merupakan perusahaan investasi yang berbasis di Indonesia yang berfokus pada berinvestasi dalam mengoperasikan perusahaan yang spesialisasinya dalam memiliki dan mengoperasikan menara telekomunikasi dan menyewakannya untuk operator nirkabel. Perusahaan menjalankan bisnisnya melalui anak perusahaan, yaitu PT Profesional Telekomunikasi Indonesia atau Protelindo. Selain menyewakan menara telekomunikasi, Protelindo juga menyewakan repeater atau penguat sinyal. Lokasi menara Protelindo terletak di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Tercatat, sampai tanggal 30 Juni 2021, Protelindo sendiri telah memiliki serta mengoperasikan sekitar 21.575 menara telekomunikasi yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Jumlah penyewa dari menara telekomunikasi ini juga sudah mencapai kurang lebih 40.158. Sebagian besar perusahaan penyewa ini berada di daerah Jawa, Sumatera, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Perusahaan pertama kali dibentuk pada tanggal 2 Juni 2008 dan ditaksir sebagai operator independen dan menara telekomunikasi terbesar di Indonesia. Perusahaan Sarana Menara Nusantara beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 19A, Kudus, Jawa Tengah. Pada tanggal 25 Februari 2010, PT Sarana Menara Nusantara Tbk memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam LK untuk melakukan penawaran umum perdana saham kepada masyarakat sebanyak 112.232.500 saham dengan nilai nominal Rp500 per saham dengan harga penawaran sebesar Rp1.050 per saham. Pada tanggal 8 Maret 2010, PT Sarana Menara Nusantara tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan kode emiten TOWER. PT Sarana Menara Nusantara pada tahun 2021 memiliki total aset sebesar Rp65.828.670. Total kewajiban sebesar Rp57.797.673 dan total ekuitas sebesar Rp12.030.997. PT Sarana Menara Nusantara Tbk memperoleh penghasilan pada tahun 2020 sebesar Rp1.890.274 miliar dengan keuntungan bersih sebesar Rp927.723 miliar. Sedangkan pada tahun 2021, PT Sarana Menara Nusantara Tbk memperoleh penghasilan sebesar Rp2.568.286 miliar dengan keuntungan bersih sebesar Rp847.711 miliar.
Tower memiliki DPS 28 dengan harga Rp995, earning per share 55,94, per 17,61, dan DPR 0,51. Total future value EPS earning per share pada saham Tower adalah 311,71. Estimasi dividen yang akan diperoleh hingga tahun 2031 sebesar 797,80. Future value harga saham pada perusahaan Tower yang akan diperoleh hingga tahun 2031 sebesar Rp3.673. Estimasi harga saham perusahaan Tower pada tahun 2031 akan diperdagangkan sebesar Rp4.469. Berdasarkan laporan keuangan terakhir pada tahun 2021, perusahaan Tower memiliki harga wajar saham sebesar Rp1.675, sedangkan harga pasar perusahaan Tower di pasar pada akhir Maret 2022 pada harga Rp1.075. Berdasarkan perhitungan margin of safety antara harga saham terhadap harga wajar perusahaan Tower menunjukkan margin of safety sebesar 35,84%. Berdasarkan hasil perhitungan margin of safety tersebut, dapat disimpulkan bahwa saham perusahaan Tower saat ini berada dalam kondisi overvalued. Keputusan investasi yang dapat diambil terhadap valuasi saham perusahaan Tower adalah layak diinvestasikan. Hal ini dikarenakan harga pasar saham perusahaan memiliki nilai margin of safety di atas 30%.